Pada video kali ini Mimin akan bahas 5 saham milik Pak Lo Heng Hong atau Sang Warren Buffett-nya Indonesia dengan porsi kepemilikan yang besar. Selain kelima saham tersebut, Mimin juga akan bahas satu saham yang dimiliki Pak LKH dengan porsi di bawah 5% yang tentunya sulit terdeteksi namun masih memungkinkan untuk kita riset. Disclaimer: lakukan analisa dan riset secara mandiri karena keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Saham BMTR merupakan saham dari MNC Group. Saat ini harga sahamnya terlihat downtrend atau menurun dalam jangka panjang. Tetapi pada pergerakan beberapa bulan ke belakang mulai menunjukkan ada area sideways dengan rentang harga 118 sampai dengan 160 per lembar. Setelah downtrend yang cukup panjang dan terjadi sideways merupakan pertanda awal adanya keseimbangan antara tekanan jual yang mulai ragu atau reda, dan juga demand atau buying power yang mulai terlihat menunjukkan kekuatannya. Saat ini Pak Lo Heng Hong terlihat memiliki saham BMTR sekitar 6,53% atau sebanyak 10.070.000 lot saham BMTR, yang berarti jika kita mengacu pada harga saat ini nilainya mencapai sekitar 149 miliar rupiah. Koreksi jika Mimin salah ya Sobat Invest. Awal mula pembelian saham BMTR dilakukan pada periode tahun 2020 tepatnya di bulan Agustus tahun 2020. Yang berarti pada saat periode tersebut harga saham BMTR di market sekitar 200 per lembar saham sampai dengan 250 per lembar saham. Dan saat ini harga saham BMTR 140 per lembar saham atau sudah turun sekitar 30% dari harga market saat transaksi terjadi. Untuk harga pastinya Mimin tidak memiliki informasi dan bagi Sobat Invest yang tahu boleh di-share ya. Dari segi return on equity saham BMTR sebesar 2,6% dan return on invested capitalnya sebesar 3,7%. Dari dua data rasio tersebut menunjukkan saham BMTR ini tidak ada hal yang menarik dari segi kinerja manajemen dalam mengelola ekuitas dan menghasilkan return dari nilai investasi yang dilakukan perusahaan. Ibarat kata dari view kinerja manajemen terhadap perusahaan malah menurun sejak tahun 2020 sampai saat ini bukannya meningkat. Walaupun dari laba bersih pada tahun 2021 dan 2022 sempat meningkat dibandingkan tahun 2020. Tetapi secara persentase rasio ROE dan ROIC cenderung menurun. Pendapat Mimin pribadi yaitu salah satu pertimbangan yang memang dilirik adalah valuasi PBV atau price to book value-nya saat ini di angka 0,14 yang mana nilai PBV ini sangat rendah. Namun PBV tidak cukup karena jika kinerja laba yang dihasilkan perusahaan menurun dan juga rasio efektivitas perusahaan menurun berarti ada yang salah dengan perusahaan. Dan di market yang mana harga saham ditentukan dari seberapa besar tekanan beli dan tekanan jual. Dengan adanya area sideways yang Mimin sempat bahas di awal tadi penurunan saat ini cukup layak untuk kita pantau jika tertarik. Karena karakteristik harga telah berubah dari yang agresif turun dan saat ini mulai menemukan titik keseimbangannya. Jadi perhatikan price action serta volume yang terjadi. Karena jika kita melihat kinerja sahamnya cenderung menurun. Saham kedua ada saham GTJL atau PT Gajah Tunggal Tbk. Harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir terlihat sempat naik di atas 100% dan saat ini di sekitar harga 1.000 per lembar saham. Pembelian fase awal tercatat pada tahun 2021 di periode bulan September sampai dengan tahun 2022. Yang berarti pada saat itu harga saham GJTL ada di rentang sekitar 600 per lembar saham sampai dengan 800 per lembar saham. Dengan harga saat ini tentunya posisi tersebut sedang dalam floating profit atau posisi untung. Saat ini return on equity-nya ada di angka 10,8% dan return on invested capital-nya ada di angka 9,2%. Kembali kita bahas sedikit pada fase akumulasi awal Pak LKH terlihat saat itu kinerja saham GJTL sedang dalam penurunan dari segi return on equity-nya. Tetapi balik lagi Konviktion seorang Pak Lo tentunya dengan berbagai pertimbangan karena dana yang dibutuhkan untuk membeli saham GJTL di atas 5% atau sekitar 1,9 juta lot saham tentunya secara nominal sangat besar. Setelah berhasil membalikan kinerja rugi pada tahun 2022 menjadi keuntungan atau net income di atas 1 triliun pada tahun 2023 sampai 2024, saat ini sekilas laba bersih terlihat menurun terutama di kuartal 2 tahun 2025. Tetapi poin penting menurut Mimin setelah turnaround yaitu bagaimana perusahaan bisa menunjukkan stabilitas kinerja laba bersihnya. Jika penurunannya pada kuartal 3 dan kuartal 4 tidak signifikan atau bahkan kembali growth maka posisinya masih cukup oke.
Saham ini juga terlihat mulai rutin membagikan dividen setelah berhasil mencatatkan keuntungan pada tahun periode laba 2023 dan 2024. Dengan dividen payout ratio yang hanya 15%, saham GJTL mampu mencatatkan nominal dividen sebesar 50 per lembar saham atau dalam dividen yield sekitar 4,5% sampai dengan 5%. Maka dari itu poin yang Mimin sampaikan tadi setidaknya stabil dulu kinerja saham GJTL. Karena secara data EPS berbanding harga sahamnya cukup menarik. Sekilas dari momentum pergerakan harga saham GJTL dari POV Mimin masih terlihat di dalam area high dan low pasca kenaikan impulsifnya. Secara tren jangka pendek di sini terlihat cukup ada konsistensi membentuk lower low. Analisa ini merupakan analisa Mimin saja Sobat Invest, jangan jadikan 100% patokan pengambilan keputusan Anda. Area harga saat ini sedang berada di area rejection yang sering terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dan area buying power terkuatnya terjadi pada bulan November tahun 2023 yang merupakan area harga diskon jika menuju ke sana. Dengan catatan kinerja perusahaan masih berhasil mencatatkan laba bersih positif dan jikalaupun turun. Penurunan tersebut tidak jauh dari laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2023 dan 2024. Ketiga ada saham SIMP yang merupakan saham CPO. Pembelian awal Pak LKH tercatat pada bulan Juni tahun 2025 dan terlihat tidak melakukan pembelian kembali karena jika kita lihat pada pergerakan harga saham SIMP setelah pembelian tersebut terlihat harga sahamnya langsung naik cukup tinggi sampai dengan saat ini. Dari segi ROE saat ini sebesar 9,2% dan ROIC-nya sebesar 8,1%. Mimin menggunakan data 3 tahun terakhir karena pada tahun 2019 dan 2018 kinerja laba saham ini sempat merugi. Di sini terlihat peningkatan return on equity dan return on invested capital beriringan sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 saat ini. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahun dan tentunya di saat kinerja laba bersih yang dihasilkan sedang positif. Secara EPS juga terlihat cukup besar dengan dividen payout ratio 20%, perusahaan mampu membagikan dividen dengan yield sekitar 3% sampai dengan 4%. Dengan adanya peningkatan EPS tahun 2025 ini tentu potensi dividen di tahun depan masih cukup menarik. Jika kita melihat view dari weekly chart atau chart harga saham mingguannya di sini terlihat belum berhasil menembus area resisten dari swing high di time frame weekly. Dari sisi daily chart jika secara logika area mana yang menarik tentunya yaitu area pembelian Pak LKH, tetapi cukup jauh memang melihat area harga tersebut. Namun di sini terlihat sudah ada tekanan jual yang menolak harga menembus resisten di weekly sebelumnya. Disclaimer ya Sobat Invest karena kenaikan terakhir terjadi spike volume dan juga spike distribusi atau penjualan. Karena jika kita bicara invest di saat kenaikan seperti ini cukup berisiko. Keempat yaitu ada saham DILD yang datang dari sektor properti. Awal pembelian Pak LKH tercatat pada periode bulan Agustus tahun 2022, yang mana pada saat itu harga sahamnya ada di level 150 per lembar lalu naik signifikan pada bulan tersebut. Mungkin di saat news atau berita keluar terkait pembelian Pak LKH di saham DILD, jika tidak salah disclaimer dan koreksi jika Mimin salah. Pembelian Pak LKH dari informasi yang pernah Mimin cari yaitu ada di average sekitar 146 per lembar saham. Secara kinerja jika melihat dari sisi return on equity-nya saat ini tercatat minus 3,2% dan untuk return on invested capital-nya hanya sebesar 3,3% saja. Dari segi laba bersih di 2 kuartal pertama tahun 2025 ini terlihat menurun terutama di kuartal 2. Pendapat Mimin pribadi pertimbangan di saham DILD ini mirip dengan saham BMTR yaitu melihat secara valuasi PBV atau price to book value yang mana saat ini ada di PBV 0,24. Maka kunci pembalikan momentumnya yaitu turnaround story dari kinerja perusahaan jika berhasil mencatatkan laba bersih yang konsisten positif atau jika ada kepentingan tersendiri yang membuat harga saham naik drastis. Sekilas kita bahas pergerakan harga sahamnya. Dari view weekly chart menurut Mimin area ini cukup penting untuk melihat bagaimana momentum buying power yang masuk, karena di area sebelumnya terjadi rebound dengan pola yang cukup agresif. Disclaimer analisa ini bukan ajakan beli atau jual saham, semoga view ini bermanfaat. Saham kelima ada saham ABMM yang datang dari sektor tambang batubara.
Ini merupakan salah satu saham yang baru dibeli Pak LKH kurang dari 1 tahun ke belakang, tepatnya pada periode bulan April tahun 2024. Jika mengacu pada kepemilikan Pak LKH saat ini dengan jumlah lembar saham sebanyak 151 juta lembar atau sekitar 1.511.900 lot saham AB dengan kepemilikan hampir 5,5%, maka nilainya jika kita konversikan dengan harga saat ini secara nominal mencapai hampir 500 miliar rupiah. Dan di sini Mimin notice sesuatu yang berbeda dari saham sebelumnya yang kita bahas, yaitu saat ini porsi kepemilikan di saham AB yang dipegang masyarakat hanya sekitar 15,1% saja, yang mana porsi ini masih tergolong cukup kecil. Dengan itu istilah kata harga saham AB lebih mudah dikendalikan oleh kepentingan owner dan juga pemegang saham besar, karena porsi masyarakat masih cukup kecil. Dibandingkan ketiga saham lainnya seperti saham GJTL dengan porsi masyarakat 34%, saham BMTR dengan porsi masyarakat 47%, dan saham DILD dengan porsi masyarakat 41%, ya inilah pembedanya yang menjadi pertimbangan menarik di saham AB. Saat ini return on equity ABMM sebesar 8,9% dan return on invested capitalnya sebesar 3,3%. Memang ini cukup kecil karena ada penurunan kinerja yang cukup besar pada akhir tahun 2024 dan saat ini pada awal tahun 2025. Tetapi pada saat perusahaan sedang perform atau sedang dalam fase siklusnya, emiten ini mampu mencatatkan ROE di atas 25% bahkan 50%. Karena ini saham batubara tentunya dari segi dividen di saat kinerja sedang bagus maka nilainya cukup besar dengan dividen yield mencapai di atas 10% pada periode tertentu. Namun di saat siklus sedang turun seperti ini otomatis kinerja sedang tertekan dan juga potensi dividennya ikut menurun. Secara pergerakan harga saham ABMM dalam jangka 1 tahun terakhir terlihat masih membentuk downtrend atau konsisten membentuk lower low. Area di atas ini dapat diperhatikan karena secara struktur harga merupakan area terjadinya rejection atau bottom rebound yang kuat hingga menguji area resisten sebelumnya. Lakukan riset dan analisa ulang ya Sobat Invest karena risiko beli dan jual saham sepenuhnya di tangan Anda. Saham terakhir dengan porsi kepemilikan di bawah 5% yang akan Mimin bahas adalah saham BDMN atau saham Bank Danamon. Dari data yang ada dan Mimin dapatkan di sini terlihat Pak LKH memiliki sekitar 0,24% saham BDMN atau sekitar 234.400 lot saham Bank Danamon. Porsi kepemilikan di bawah 5% ini kemungkinan besar dibeli di market reguler atau di bid over perdagangan harian sama seperti yang biasa kita lakukan. Melihat data broker Sumari dan Cocokologi dengan volume akumulasi yang cukup besar dalam 1 tahun terakhir, terdapat broker DH atau Sinarmas Sekuritas yang biasa digunakan oleh Pak LKH dengan akumulasi yang cukup besar mencapai 180.000 lot di harga sekitar 2.500 per lembar saham. Karena tidak mungkin mengakumulasi dalam jumlah besar karena di sini tercatat kepemilikan saham masyarakat hanya sebesar 7,4% saja. Saat ini return on equity-nya sebesar 6,4% dan ROIC sebesar 6,4% juga. Dari gambar di atas ini terlihat saham BDMN menunjukkan growth yang cukup tinggi pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022. Lalu sempat sedikit menurun pada tahun 2024 dan saat ini 2025 terlihat kembali mulai meningkat secara ROE-nya. Dari kinerja laba bersih pun terlihat cukup stabil dalam 3 tahun terakhir dengan laba tahunan di atas 3 triliun rupiah. Dengan valuasi PBV 0,47 dan PE rasio 7 kali tentunya momentum yang bagus bagi saham BDMN. Kalau Mimin Cocokologi dan ingat kembali kondisi seperti ini Mimin teringat dengan saham NISP saat tahun itu sempat menjadi perdebatan terkait kinerja yang growth namun harga sahamnya tidak kemana-mana. Ya balik lagi tidak ada sesuatu yang pasti di market dan kita harus temukan conviction atau keyakinan dari hasil analisa sendiri. Sisanya biarkan market yang bekerja. Saham BDMN juga rutin bagi dividen setiap tahunnya. Walaupun secara dividen yield tidak terlalu besar di sekitar 4%. Karena emiten terlihat menjaga dividen payout rasionya konsisten di sekitar 35%. Maka jika growth laba bersih saat ini berkelanjutan dapat membuat ekspektasi pasar terkait laba yang meningkat dan korelasi nominal dividen yang juga ikut meningkat. Sekilas dari pergerakan harga saham BDMN setelah sempat ke zona area demand atau banyak buying power di area bawah,
Dan saat ini harganya tengah menguji resisten di level sekarang. Silahkan analisa lagi ya Sobat Invest. Sepertinya ini merupakan salah satu video terpanjang Mimin. Ya semoga video ini bermanfaat dan ini bukan ajakan beli atau jual saham karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.